Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisa strategi pemasaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku konsumen. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Novi Nurfitriah, NIM 1961201054 dan teman saya Dimas Tri Pratama, NIM 1961201044. Kotler dan Keller 2012. Kotler dan Keller 2012 menyatakan bauran pemasaran atau marketing mix merupakan alat pemasaran yang digunakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen pemasaran mengenalnya sebagai strategi pemasaran 4P, yaitu produk atau produk, distribusi atau place, promosi atau promotion, dan harga atau price. Dan dalam pemasaran jasa ditambah 3P, yaitu orang atau people, proses atau proses, bukti fisik atau physical evidence. Menganalisa strategi pemasaran produk barang dan produk jasa. Produk yang akan kami analisa yang pertama, produk sepatu merek Adidas, yang kedua, produk jasa transportasi merek Gojek. Yang pertama, sepatu merek Adidas. Strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk atau produk. Produk utama Adidas tetaplah sepatu olahraga. Di samping itu, Adidas juga hadir dalam bentuk aksesoris dan perlengkapan olahraga seperti t-shirt, jaket, sweatshirt, dan lainnya. Sedangkan anak perusahaan Adidas juga memiliki produk utama mereka, Reebok, berfokus pada sepatu olahraga mereka. Rockport lebih spesialis pada outdoor footwear produsen baju olahraga beserta aksesorisnya, dan TaylorMade berfokus pada baju untuk pemain golf dan perlengkapannya. Adidas selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru pada setiap produknya. Produk-produk Adidas sendiri memiliki kualitas yang bagus dan berkelas, sehingga membuat para pelanggannya merasa bangga dapat membeli dan menggunakannya. Yang kedua, distribusi atau place. Penjualan produk-produk Adidas tidak selalu bisa ditemui di setiap toko. Adidas memiliki outlet eksklusif sendiri yang hanya menjual produk Adidas dan Reebok. Selain di outlet Adidas sendiri, produk-produknya juga terdapat pada multi-brand outlet, seperti Sport Station. Penjualan secara online pun dilakukan oleh perusahaan asal Jerman ini melalui website resmi Adidas. Hal tersebut dilakukan agar harga dan segmentasi produk tetap terjaga sebagai barang prestige dan branded. Strategi pemasaran 4P. Yang ketiga yaitu promosi atau promotion. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan Adidas dalam mempromosikan produk-produknya. Dimulai dari menggunakan sepatu olahraga oleh atlet sepak bola ternama seperti Lionel Messi, Ronaldinho, dan beberapa atlet ternama lainnya. Selain itu, dengan menjadi sponsorship tim sepak bola terkenal, mengontrak atlet-atlet olahraga terkenal untuk menjadi brand ambassador. Oleh karena itu, Adidas banyak disebut sebagai sepatu-sepatu para pemain bola. Promosi menggunakan media massa tidak luput dari strategi pemasaran mereka. Menggelar potongan diskon pada momen-momen khusus pun menjadi daya tarik konsumen pula. Yang keempat, harga atau price. Harga yang ditawarkan Adidas cukup merogoh kocek karena segmentasi pasar mereka adalah untuk kalangan menengah ke atas. Adidas membandrol harga yang cukup stabil. Jarang sepatu dengan logo 3 garis ini menurunkan harga mereka, apalagi untuk produk yang baru diperkenalkan kepada pasar yang memiliki desain yang unik dan jumlah yang terbatas. Adidas menggunakan strategi skimming price, di mana Adidas mematok harga setinggi-tingginya
Perusahaan ini juga meyakini bahwa dengan harga yang tinggi, berarti kualitas yang diberikan pun juga mumpuni. Saya akan melanjutkan menganalisa strategi pemasaran pada produk jasa transportasi merek Gojek. Pada jasa transportasi merek Gojek ini memiliki strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Gojek menawarkan jasa transportasi manusia atau jasa ojek, pengiriman barang, pesan antar makanan, dan berbelanja. Yang kedua, place. Gojek ditempatkan di kawasan kota besar seperti ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Dan kini Gojek sudah tersebar luas di Indonesia, bahkan di kota-kota kecil di Indonesia. Yang ketiga, promotion. Promosi yang dilakukan pihak Gojek yaitu dengan menggunakan iklan melalui media elektronik, media sosial, serta melalui informasi dari mulut ke mulut. Yang keempat, price. Dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh dan juga pembayaran Gojek kredit. Gojek kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Jika pelanggan memiliki Gojek kredit, sistem akan secara otomatis mendebit kredit untuk membayar layanan yang digunakan. Untuk periksa berapa banyak kredit yang kamu miliki, klik My Wallet di aplikasi Gojek. Apabila kamu tidak memiliki cukup kredit untuk membayar layanan, sisanya tidak dapat dibayar dengan cash. Gojek kredit tidak dapat diuangkan. Pada pemasaran jasa ditambah 3P. Yang pertama, people. Gojek merekrut driver yang sudah terlatih, memiliki lisensi, memiliki identitas yang jelas. Yang kedua, proses. Untuk mendapatkan pelayanan jasa transportasi Gojek menggunakan prosedur secara online. Dengan menggunakan Gojek aplikasi, kamu dapat menggunakan Gojek Driver untuk mengakses semua layanan kami. Masukkan alamat kamu untuk mengetahui biaya penggunaan layanan. Gunakan layanan Usimi Location untuk mengarahkan driver ke tempat kamu berada. Setelah kamu mengkonfirmasi pesanan, teknologi location based kami akan mencarikan driver yang posisinya paling dekat dengan kamu. Setelah seorang driver ditugaskan, kamu dapat melihat foto driver, mengirimkan SMS, dan juga meneleponnya. Yang ketiga, physical evidence. Adanya fasilitas yang disediakan Gojek, diantaranya pelayanan yang responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yaitu adanya masker wajah dan kepala, helm, jas hujan, dan asuransi keselamatan untuk barang yang hilang. Gojek akan tutupi kerugian pelanggan sampai dengan 2 juta untuk kecelakaan. Gojek akan mengirimkan representatif untuk pengurusan dokumen dan bukti. Gojek juga membantu pembayaran biaya pengobatan yang sesuai. Terima kasih. Jika ada kekurangan presentasi dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.